Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok negara Vietnam akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Utari. Perkenalkan, nama saya Nadila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naya. Perkenalkan, nama saya Rifa Amelia Bakri. Nah, di sini kita ada pendahuluan terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Nadila. Nah, jadi pendahuluan makrab dan pentingnya hubungan internasional negara Vietnam dengan Indonesia di era globalisasi. Di sini juga ada pengertian makna dari hubungan internasional. Makna dari hubungan internasional adalah adanya kerjasama antar negara dalam menghadapi masalah global yang dihadapi seperti pandemi, lingkungan, dan kemanusiaan, bersama kemajuan peradaban Indonesia melalui pertukaran budaya, diplomasi, dan kebijakan. Di sini juga ada konflik internasional. Konflik internasional merupakan akibat pertentangan antara tuntutan A dan tuntutan B atau negara lain mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup negara. Nah, kejadian konflik negara Indonesia dan Vietnam. Konflik yaitu perairan Natuna yang berpotensi terus berulang selama Indonesia dan Vietnam tidak mencapai kesepakatan terkait batas zona ekonomi eksklusif. Politik internasional dan dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan dua kapal pengawas milik Natuna Utara, wilayah yang diakui Indonesia sebagai G Indonesia. Menurut keterangan TNI Angkatan Laut, kapal Indonesia ditabrak saat mencoba menghalau kapal ikan bendera Vietnam yang diduga tengah mengambil ikan di perairan itu. Nah, di sini ada juga isu perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Latar belakang perdagangan internasional Vietnam. Hubungan perdagangan Indonesia dengan Vietnam telah bangkit pada tahun 2021 dari kemerosotan akibat pandemi COVID-19. Pangkalan data perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat nilai perdagangan barang antara kedua negara mencapai 11 US dollar pada tahun 2021, rekor tertinggi sejak tahun 1989. Vietnam menjadi mitra dagang terbesar ke-11 bagi Indonesia pada tahun lalu dengan kontribusi sekitar 2,58% terhadap total nilai perdagangan barang Indonesia. Indonesia juga membukukan surplus perdagangan barang dengan Vietnam sebesar 2,63 miliar US dollar pada tahun 2021, surplus terbesar sejak tahun 1989. Nah, pada 2021, nilai ekspor barang Indonesia ke Vietnam tumbuh 38,65% atau YoY menjadi US dollar 6,85 miliar. Berikut 5 komoditas ekspor utama Indonesia ke Vietnam. Ada batu bara, minyak kelapa sawit, besi, motor, dan kendaraan. Sementara itu, nilai impor barang dari Vietnam juga tumbuh 30,57% atau YoY ke US dollar 4,21 miliar pada periode yang sama. Berikut 5 komoditas utama yang diimpor Indonesia ke Vietnam. Ada telepon, besi, propilena, perlengkapan televisi, dan kulit. Di sini ada dampak positif perdagangan internasional terhadap negara di dunia, yaitu perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak atau negara sebagai berikut. Yang satu, terbentuknya persahabatan antar negara. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran negara. Indikator kemakmuran suatu negara bisa dilihat dari pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen,
dan pemerintah. Produsen yang makmur, maka profit tinggi. Sementara itu, dari sisi konsumen, kebutuhan dapat terpenuhi. Sedangkan bagi pemerintah, pemasukan devisa akan meningkat. Yang ketiga, berkurangnya pengangguran. Yang keempat, transfer impact. Perdagangan internasional merupakan alat mobilitasi iptek, terutama teknologi, dari negara maju ke berkembang dan miskin. Intensitas perdagangan yang berkelanjutan antar beberapa negara di bidang teknologi seperti elektronik dan otomotif akan berpengaruh pada mobilisasi teknologi di negara tersebut. Yang kelima, menciptakan investasi dan spesialisasi. Berlangsungnya perdagangan internasional akan membuat sebuah negara memiliki semacam spesialisasi. Maksudnya, spesialisasi di sini merujuk pada identitas yang menunjukkan bahwa negara dan penduduknya tersebut memiliki keahlian khusus dalam menghasilkan produk atau jasa. Yang keenam, menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga di pasar domestik lebih terkendali karena sifat dari harga jual cenderung fluktuatif. Dengan adanya perdagangan internasional, kelangkaan barang akibat kenaikan harga bisa teratasi lewat impor. Nah, di sini juga ada dampak negatif yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Yang kesatu, produk dalam negeri menurun. Perdagangan internasional memicu persaingan industri. Jika suatu negara memiliki produk kualitas rendah dan harga tinggi, maka negara itu bisa mengalami penurunan permintaan. Begitu sebaliknya, karena umumnya setiap konsumen ingin mencari barang dengan kualitas baik namun harganya terjangkau. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin cenderung bergantung pada negara maju. Pasalnya, perkembangan teknologi dan otomotif masih dikuasai negara maju. Akibat dari keterbatasan itu, negara berkembang dan miskinnya hanya menjadi konsumen atau pemakaian. Ketiga, industri kecil kurang bersaing. Modal yang terbatas menjadi salah satu penyebab industri kecil kurang berkembang. Adanya perdagangan internasional ini justru membuat industri kecil jadi minder. Industri kecil harus bersaing dengan industri nasional yang modalnya terpenuhi. Belum lagi ada pemain tambahan dari perusahaan multinasional. Keempat, persaingan tidak sehat. Kebijakan yang berlaku di suatu negara seperti dumping, praktik impor yang berkedok melindungi industri dinilai merusak esensi perdagangan internasional. Ketiga, perubahan iklim. Sedangkan pengertian perubahan iklim menurut Environmental Protection Agency atau disingkat dengan EPA adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lainnya sebagainya. Bagaimana hubungan pemanasan global dengan perubahan iklim? Pemanasan global menjadi alasan terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh produk gas rumah kaca atau GRK yang notabene adalah ulah manusia. Vietnam telah mengalami perubahan iklim secara fundamental dan mengalami berbagai fenomenal curah yang sangat ekstrim seperti badai. Secara politik, adanya kekeringan. Daerah pesisir dan pantai merupakan daerah yang paling rentan terhadap badai tropis yang berasal dari Laut Timur. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf